lagi sama kita di Kupas Berita. Oke. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal oknum-oknum. Sekarang banyak ya oknum-oknum yang menolak kedatangan Paus ke Indonesia. Iya. Padahal kan Paus ini banget ya ke Indonesia tuh membawa kerukunan gitu kan, enak banget, adem banget Bang lihat. Disambut Disambut hangat Sampai banget. pada berdiri berjejer, Bang. Iya, Jejer, iya. ya. Saya Muslim ya, kamu juga kan Protestan kan? Iya. Iya. Tapi ngelihat Paus yang bosnya Katolik itu datang tuh kayak Kayak, Waktu pas siaran live itu Bang, tau gak sih Bang, pas beliau nih keluar kan dari Masjid Istiqlal, itu tuh kayak ada beberapa orang yang berjilbab gitu. Itu tuh benar-benar kan mobil pausnya jalan nih. Iya, Terus iya. kayak pada ngikutin Iya, gitu. iya. pada Sampai- berderet. Terus polisinya tuh sampai yang bikin apa sih barisan Ngejagain, yang iya. sampai iya. kayak ngejagain Kayak ini ya, banget. kayak artis Korea gitu datang Iya nggak? parah. Iya. Dan Lo ngelebihin gak sih kalau yang ini? Dan kalau penonton lihat ya, itu pas di Masjid Istiqlal itu ya, ada adegan imam besarnya itu kayak ibarat pausnya lagi pamitan nih. Awalnya jabat tangan aja, cuman Imam besar siapa? imam namanya Nasaruddin Umar. Nasaruddin Prof. Umar. Imam besar Masjid Profesor. Istiqlal. Ya, jadi dia jabat tangan doang tuh awalnya sama Paus Fransiskus kan. Terus tiba-tiba nyium keningnya kayak cuman gitu. Siapa yang nyium ini? Imam besarnya, Oh, imam besarnya. Nasaruddin. Awalnya Pak Nasaruddin ini nyium keningnya, terus abis itu dibales sama Paus Fransiskus nyium tangannya. Nah, adegan itu kan kita ngelihatnya kayak ini mengharukan banget, So enak sweet. banget, so sweet dilihatnya tuh kayak wah rukun gitu. Tapi ada oknum yang mengecam itu gitu. Ya, cuma satu lagi yang ngecap. Banyak gitu. Dimulai dari Bang. Oke, kita mulai dari satu. Enggak, saya ketawa karena ngebahin kenapa sih ada orang, ini kan dua pemuka agama udah tua banget, dan mereka sedang menunjukkan kedekatan dua agama Oh, ini dia kan. iri gak diciumin. Oh Tidak dicium iya. Paus Fransiskus. Iya. Oke. Ada yang mempermasalahkan Bang. Jadi Aduh, apa lagi? aku sebut nggak ya channelnya? Sebut. Ada salah satu bukan host ya, jatuhnya dia sebenarnya individu Bang, cuma nama channelnya itu Tarbiyah Daily kalau nggak salah ya Oh, namanya. oke. Nah dia tuh bilang gitu, kenapa kedatangan Paus ini disambutnya itu di Masjid Istiqlal gitu. Oh. Kenapa harus di Masjid Istiqlal gitu? Karena kan Masjid Istiqlal ini kan katanya buat ibarat kayak pujian terhadap Allah gitu kan, malah Tauhid ya. tauhid terhadap Allah, malah kok dijadiin tempat buat nyambut Paus Fransiskus gitu, karena ada beberapa dibacain ayat-ayat suci dari Iya, agama lainnya. Karena kan di situ. kalau misalnya kemarin itu kan ditayangin di live streaming ya Bang. Jadi ada kalau waktu itu pas kalau nggak salah ada satu anak perempuan dia ini semacam tunanetra ya, maksudnya nggak Buta? ya buta gitu. Itu pertamanya bacain ayat Al-Quran, aku lupa surat apa. Nah setelah itu baru ada satu perwakilan dari Kristen Protestan dan Katolik yang membacakan ayat kalau nggak salah Injil Lukas, aku lupa Lukas berapa gitu. Nah terus abis di acara itu juga masih sama, itu ada perwakilan dari para tokoh agama gitu, ada yang dari Walubi, ada yang dari Konghucu juga. Nah itu Ini waktu di mana? Istiqlal. Waktu di Istiqlal. Iya itu bacain ya, ada yang ada ayat Al-Quran, ada ayat kitab, dan kitab-kitab Hindu Buddha itu dibacain. Nah siapa channelnya? Tarbiyah Daily itu nganggep ini kan Istiqlal buat mentauhidkan Allah, gitu. tapi kenapa kok dibacakan ayat-ayat yang menyekutukan Allah, dianggap gitu. menyekutukan gitu. Menyekutukan. Iya. Jadi maksudnya menurut dia tuh agama yang paling benar ya Islam gitu. Istiqlal tuh Islam, jadi harus buat Islam aja. Iya. Dan dia itu juga menanggapi pernyataan Pak Umar Ya. yang mengatakan Umar siapa? Prof Umar mungkin Prof. ya. Umar. Maaf penonton. Prof Umar yang Siapa itu? Itu imam besar Masjid Istiqlal. Nasaruddin. Ya udah, Prof Nasaruddin. Enggak, dia terkenal, dia terkenalnya bukan Umarnya, Nasaruddinnya. Prof Nasaruddin. Oke, Ya. baik. Jadi Prof Nasaruddin ini bilang kalau Masjid Istiqlal itu nggak cuma buat umat Islam aja loh, tapi juga buat kemanusiaan. Ya. Nah itu nih yang nggak diterima sama si yang Tarbiyah ngomong Tarbiyah ini. Karena waktu itu pas kejadian ada 212 sama yang demo Palestina itu, pas salah satu anggotanya, beberapa anggotanya lah mau istirahat ke Masjid Istiqlal tuh nggak dibolehin, mana kemanusiaannya. Kapan itu? Gitu. Pas demo kayaknya. Nah Bang. ini beliau ini nggak jelas. Nggak sih. jelas Bang, kayak beberapa tahun
tahun yang Tahun lalu, kapan? tahunnya kapan juga enggak. Dan dia bilang acara itunya tuh konteksnya Itunya apa? Terus dia juga bilang kayak masa Masjid Istiqlal dipakai untuk acara kayak gitu? Kayak gitunya tuh apa? gitu. Iya, Paus Fransiskus datang nih, Aduh. terus acara kayak gitu. Emang salahnya di mana gitu? Iya. gitu Bang. Salahnya apa Dia gitu? mungkin lupa ya. Pertama ya, Paus Fransiskus itu adalah dia kayak perwakilan Tuhan di muka bumi ya. Terlepas kita setuju nggak tidak setuju, tapi dia orang nomor 1 di agama Katolik. Dan Paus Fransiskus itu sangat dikagumi oleh dunia. Dia adalah salah satu paus, kan tiap periode tertentu berganti ya. Jadi maksudnya adalah kayak Paus Fransiskus ini baru menjadi paus 2013 ya. Setelah statusnya sebelumnya uskup Ya. Bergoglio. Kan di dunia ini banyak uskup Iya, gitu ya. uskup dunia. Nah, begitu ada taruhlah karena sakit, taruhlah karena meninggal ya. Paus yang ada itu kemudian akan dipilih paus yang baru ya. Nah, si Paus Fransiskus ini baru 11 tahun Ya. atau sudah 11 tahun. Tapi selama dia menjadi paus itu, saya tadi ditegur karena gedor-gedor ini. Oke. Oke. Oke, nice. Nah, dia itu memberikan begitu banyak teladan Ya. kepada dunia. Orang tuh menganggap wah, paus yang ini nih memang luar biasa ya. Jadi dia memang berusaha menunjukkan bahwa kalau tadi kan Pak Nasaruddin bilang bahwa si Istiqlal bukan hanya untuk umat Islam ya. Iya, untuk kemanusiaan. Kalau si Paus bahkan pernah bilang bahwa Tuhan itu universal. Nah, iya. Dia bilang Tuhan itu bukan hanya Tuhan Katolik. Saya agamanya Katolik, dia bilang. Saya beribadat dengan cara orang Katolik. Tapi Tuhan itu universal. Artinya dia menganggap bahwa semua umat manusia yang percaya pada Tuhan itu percaya pada satu Tuhan yang satu. Ya, Esa. Kayak ketuhanan yang Maha Esanya Ya. Pancasila. Jadi dia tidak pernah membeda-bedakan antara antara agama satu orang dengan agama orang lain. Dan dia berulang kali menunjukkan keterbukaannya itu. Makanya kemarin itu kita bisa lihat bagaimana dia berbicara dengan orang Islam misalnya, non Katolik kan. Misalnya selama dia menjabat sebagai paus ini dia pernah jadi gini, paus itu punya, saya nggak tahu tradisi atau apalah namanya ya, itu kayak menyambut orang-orang yang tidak berdaya. Dalam hal ini dia menemui para narapidana, ya. Kemudian dia mencuci kaki narapidana, bayangin loh. Ini paus, dia mencuci kaki narapidana. Dan ada salah seorang di antaranya narapidana perempuan bahkan sampai dia cium kakinya. Siapa itu? Seorang Muslim. Jadi menurut saya dia tuh betul-betul Gus Bam, merinding. betul-betul menerima dunia apa adanya, dan dia selalu mengutarakan cinta kasih yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa dalam ekonomi nih ya, katanya ekonomi itu jangan pasar bebas sebebas-bebasnya deh. Dia bilang selalu peduli sama orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu harus selalu dibantu. Jangan dibiarkan mereka dalam persaingan yang ketat ini kita abaikan, kita lupakan ya. Dan dia nggak cuma bicara tentang orang-orang Katolik. Dia bicara tentang masyarakat dunia. Iya. Dia orang yang mengecam serangan Israel ke Palestina. Dia minta agar segera kalian ceasefire gencatan senjata, hentikan serangan-serangan ini. Ini dia karena manusia pada dasarnya punya nilai yang jauh lebih tinggi lah daripada kepentingan-kepentingan politik. Jadi orang ini adalah orang yang layak untuk memang dicintai, dihormati, dikagumi gitu ya. Jadi kalau sekarang si Pak Nasaruddin itu kan pasti bukan lagi show lah dia itu ya. Nasaruddin itu pasti, saya lihat tuh video ini, dia kan berdiri di samping persis kan Pope-nya duduk ya. Iya, di kursi roda. Yang di kursi roda kan. Jadi dia itu melihat terus pada titik tertentu dia merasa harus mencium ya. Iya, Mencium keningnya kan. Iya. Saking sayangnya itu.
kayak terharu gitu. Kita terharu gitu ngelihatnya. Even tuntutannya si YouTuber ini Bang, dia bilang Si ini Tarbiyah tadi. Tarbiyah Daily ini, apakah imam besar Istiqlal dan menteri agama itu jabatannya dicopot saja gitu? Dicopot gitu. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Karena masalahnya dia bilang gini, masalahnya tuh kayak nggak ada tempat lain aja, kenapa harus di masjid? Nah, Kenapa di itu masjid itu hal Istiqlal? berikutnya Kayak ya. gitu. Itu hal berikutnya. Jadi bahwa kenapa di masjid? Ya, pertama yang datang ke masjid tadi kamu ceritakan itu semua agama ya. Iya, Perwakilan iya, dari iya. berbagai agama. Itu kan menunjukkan bagaimana ya misalnya masjid itu mau dikatakan sebagai mewakili Islam kan? Mm-mm. Ya. Adalah sebuah agama yang betul-betul memberi rahmat buat semua orang. Iya, iya. Jadi dalam Islam itu kita punya sebuah ayat yang bilang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya rahmat bagi sekalian alam. Nggak dibilang bahwa ini rahmat buat hanya orang Islam. Ini rahmat bagi sekalian alam. Jadi kenapa si Tarbiyah ini atau si ada namanya nggak sih, nggak enak menyebut Tarbiyah itu? Namanya tadi tuh aku Tono sempat atau- ngecek, cuman aku takut itu bukan namanya. Oh, iya, iya, gitu. yaudah. Sebut saja Mawar. Sebut saja Abu. Abu. Gak boleh gitu. Oke, si abunya tersinggung nih. Nggak, Kan soalnya banyak aku lihat, penonton soalnya kita. aku lihat namanya, Ade. namanya A. Nah si apa gimana Si tadi? Ade. Si A ini? Si A ini nggak ngebolehin paus itu Iya, datang iya. ke masjid. Iya itu padahal kalau itu aja ya, itu udah berulang kali dibantah sama orang-orang yang belajar sejarah dan bilang enggak, Nabi Muhammad itu pernah, saya lupa di Madinah atau di Mekah, kalau nggak salah di Madinah ya, itu menerima kunjungan para pendeta di masjidnya. Masjid dia tuh Nabawi itu masjidnya Nabi Muhammad. Dia tinggalnya persis di samping Nabawi itu, ya. Jadi dia terima. Terus si kedatangan para pendeta itu terjadi pada hari Minggu. Maka si para pendeta itu minta, boleh nggak kita bikin kebaktian di sini? Jawabannya apa? Boleh. Boleh. Dan teman sahabat-sahabat Nabi itu protes, loh, kok mereka beribadat di sini? Ini kan tempat ibadatnya orang-orang Islam. Nggak apa-apa, dia bilang, kata Nabi. Mereka perlu beribadat kepada Tuhan. Ya udah di sini tempat yang pas. Sekarang bandingan sama si A itu. Si A. Si A itu marah. Karena Istiqlal yang seharusnya menjadi tempat ibadat orang Islam, kenapa diisi atau dihadiri oleh orang-orang pertama paus, dan paus itu memberikan apa sih, pidato ya atau apalah ya. Kemudian orang Hindu, orang Buddha, ya memang Nabi Muhammad juga kasih contoh begitu. Ya, Paul. Bukan Paul ya. Iya enggak? Karena kalau mungkin para penonton mau ngelihat videonya langsung ya, itu di situ si Ani bilang kalau Dia pakai video ya? Dia di video. Jadi itu di-upload di akunnya Tarbiyah Daily itu kemarin banget Bang, tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 8 September gitu. Dia bilang kalau dia juga bawa-bawa sejarah, kok kesannya kedatangan paus nih kayak pengen ngajarin banget umat Islam harus toleransi ya, nggak usah ngajarin toleransi deh. Baru mau ngomong gitu. Toh umat Islam udah mengenal rasa toleransi dari 1400 tahun yang lalu tanpa perlu diajarin. Paus nih datang gini gitu. Karena katanya jam terbangnya Islam tuh udah banyak gitu. Soal Jadi toleransi. Tuhan Kristen. Iya Bang. Ini tensinya makin naik ya. Coba Jam 1, 2 kan 2 abad kan? Iya. Ya enggak? Kristen kan 2 abad. Dia 1400, jadi selisihnya 600 tahun lebih dulu. Saya nggak bilang Kristen is better dan Islam atau sebaliknya. Cuman jangan ngomong begitulah. Iya. Kan kayak nggak pakai logika ya orang ini ya. Maaf ya. Ini saya agak kesel karena sebagai sesama Muslim. Saya Muslim, jadi boleh dong saya marah sama sebel sama sesama saya Kristen Muslim. dia. Kamu jangan marah-marah ya. Siap. Kenapa dia dan kan betapa ironisnya dia bilang, lo jangan ngajarin gue toleransi. Dia ngomong begitu tuh, memang perlu diajarin tentang toleransi. Ngerti gak? Iya. Dan sedihnya tuh memang banyak yang komen, kurang toleransi apa lagi kita sebagai Muslim. Tapi ada juga yang
ada satu komen aku ya, pokoknya agak susah namanya ya. Dia komen gini, ayo Pak Nasaruddin Umar terus tebarkan kebaikan dimanapun kamu berada, jangan dengerin channel sesat ini gitu. Nah replaynya 30. Nah itu disematkan Bang, Disematkan, Bang. sengaja biar ribet. Orang ini malah mengkritik si channel ini. Iya, ayo Prof Nasaruddin terus tebarkan kebaikan, jangan dengerin channel sesat ini kan. Enggak, tapi memang channel-channel semacam ini ya sayangnya ada ya. Tapi ya itulah kewajiban kita bersama sama para penonton juga iya, ya. betul. Bahwa kita harus terima itu sebagai sebuah kenyataan, ya harus kita respons. Saya minta maaf tadi kalau saya agak-agak Aduh, gitu. itu, tapi kan tidak mengeluarkan kata-kata kasar ya tadi ya. Iya. Tapi menurut saya memang itu harus dijawab, dibilang bahwa enggak dong, cara Anda itu justru lah yang namanya tidak toleran tuh cara Anda yang marah-marah itu. Karena sepanjang video dia terus berdalih, ini saya juga sebagai bagian dari pemuda yang mencintai toleransi ya gitu. Oh dia pemuda. Iya, dia Nggak muda banget sih. Jadi loading nih. Tapi para penonton juga harus tahu ternyata nggak cuman channel ini aja yang apa ya, semacam mengkritik lah kedatangan paus, nggak suka, nggak seneng gitu. Ini kita bahas karena view-nya tuh kenceng ya. Kencang. Jadi banget. kalau Di sana. para Di channel itu tadi baru siang itu kita cek tuh udah 78.000. Nah kalau sekarang nggak tahu Nggak ya. tahu. Mungkin nanti ke depannya Udah 100.000 udah kali ya. Iya. banyak Tapi isi komentarnya sebagian besar adalah mendukung. mendukung dia, pro Iya. dia. nah Kan- ini kan serius ya. Serius. Dan- Kenapa saya juga dengar ada seorang ustadz yang namanya Alfian Tanjung. Alfian Iya, Tanjung. Itu juga marah-marah sama kedatangan paus, dibilang bahwa ini kristenisasi gitu ya, dengan sengaja melakukan kristenisasi. Ya sama kan argumennya. Jadi yang muda sama yang kalau Pak Tanjung tuh kali sekitar 50-an lah. Lebih senior. Ini paling 30-40. Dan yang paling bikin agak gimana ya Bang, dari ucapannya si Bapak Alfian Tanjung ini Oke. adalah Pak kan Ustadz. kalau nggak salah waktu tanggal 6 atau 5 mungkin ya, masih tanggal 5 itu ada misa. Misanya itu kan ditayangkan di stasiun TV ya. Iya. Hampir semua stasiun TV katanya, di mana rundownnya azan maghrib itu yang di TV itu diganti jadi running text. Iya. Nah, Himbauannya. himbauannya gitu. Nah, Dan tapi diterapkan. Diterapkan katanya di Kompas TV ya kalau nggak salah. Enggak, di banyak semua. Semuanya. hampir di Semua. semua stasiun TV, dan cuma hari itu aja sebenarnya. Iya. Tapi di channel YouTube-nya itu si Alfian Tanjung ini bilang kalau gara-gara apa ya, semacam peralihan sistem azan maghrib ini dari yang awalnya biasa itu jadi running text, ini kesannya si paus kok nggak suka banget ya sama azan maghrib gitu. Dia Kesannya membuat asumsi yang jatuhnya tuh Yang fitnah. minta juga bukan paus. Yang minta bukan paus. Halo Bapak Alfian Tanjung. Iya. Ya, jadi kesannya tuh kayak paus kok Islamofobia gitu, anti Islam kesannya ya. Dan bahkan dia apa ya Bang, dia nyampein kata-kata ya, aduh nggak banget gitu. Iya, yang Kurang ajar lu di kampung orang, nggak tahu diri katanya. itu tuh karena ada imbauan WFH yang di sekitar GBK itu loh Bang. Iya. Kan himbauan kan mau ada misa nih di GBK. Ya. Terus ada himbauan kantor-kantor di sekitarnya WFH aja lah. Terus habis itu dia Karena bilang dia kan- gitu. Iya. Ah, Nah, saya, Ini kita menanggapi Saya juga setuju. gimana? karena menurut saya lebih memilih untuk lebih mengenang paus yang sangat baik itu, yang mukanya jernih, Iya, banget. Itu bersih. ketemu sama masyarakat, dia pegang, dia sentuh. Ini ada satu hal menarik sih Bang. Jadi kayaknya salah satu pengurus Masjid Istiqlal atau mana nih, maaf ya, mungkin konfirm aja, aku lupa. Kalau nggak salah sih salah satu pengurus Masjid Istiqlal ya itu cemiu ya guys. atau apa, jadi beliau ini dapat kesempatan salaman sama paus. Oh. Nah, terus di salaman gitu, terus dia bilang pausnya orangnya baik, itu tangannya lembut gitu. Maksudnya raut mukanya semuanya itu Iya, lembut banget iya. dan kayak saya tuh tenang gitu. Iya. Itu kamu lihat nggak ada seorang volunteer buat gerakannya? Saya lupa apa namanya, ada Sekolas. Kan itu berjilbab, Bu Ana. Bu Ana Iya. ya dari Sulawesi ya. Iya, Buton. Buton, dia diberi kesempatan untuk ngomong sama paus itu dari awal sampai habis. Nangis. Itu nangis. Iya. Ya. Terus pausnya senyum-senyum gitu loh maksudnya. Gitu. Dia kayak terharu banget bahwa dia ketemu paus. Padahal dia Islam. Dia berjilbab. Seorang
seorang muslimah yang menurut saya sih mestinya orang yang solehah lah gitu ya. Ya bayangin lah. Jadi itu suasana yang kamu ceritakan tadi di mobilnya dia lewat aja, itu anak-anak di pinggir jalan, ibu-ibu, bapak-bapak berteriak-teriak, bapak paus gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita maafin aja Tarbiyah. Kita maafin aja Alfian Tanjung. Tarbiyah. Kita kenang cerita-cerita yang lebih indahnya aja. Ya. Terus katanya pas abis Bu Ana speech ini gini dia si pausnya gini Iya. sambil senyum. Karena dia sampai yang kayak nangis, terus ajaibnya di depan saya ada Paus Fransiskus. Gemetar gitu. Itu jadi sebelum bagian yang mengharukan aja dia udah nangis duluan. Saya adalah seorang, loh ini kok nangis duluan. Apa boleh Belum ngomong dulu nggak? Tapi emang saking ya kita gemetar. mau nggak mau, Ya kayak ya. kita sebagai penonton sih mau nggak mau juga ikut terharu. Iya. Kayak gimana gitu speechless. Ya sudah, Ya. kita kesampingkan itu negatif vibe-nya. Ya. Kita lihat saja teladannya Paus Fransiskus gitu. Ya, Yang orang-orang negatif vibes-nya juga katanya udah ditangkap-tangkap itu. bukan yang itu. Itu yang Bukan, maksudnya yang orang yang nggak suka sama kedatangan Paus. Bukan cuma nggak suka, tapi yang sampai Itu yang sampai mengancam. mengancam. Ya, ya. Ini by the way yang belum tahu nih sekilas aja, jadi buat para penonton, jadi ada 7 orang yang ditangkap karena dia diduga semacam menyebarkan ancaman saat kedatangan Paus ini gitu. Ya terpaksa lah. Terpaksa harus Ya. tangkap, Itu udah bukan terpaksa, itu harus. dihukum. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, nih buat penonton, sekali lagi yang negatif vibe disingkirkan saja. Kita lihat ya sosok pausnya aja ya. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nah, kalau misalkan penonton ada ide-ide yang mau dibahas di Kupas Berita, boleh komen di bawah. Nah, kalau pernyataan kita tadi mau dikoreksi juga boleh banget komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.